Pernahkah kalian merasa terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda? Padahal, kalian masih punya banyak rencana dan target yang ingin diraih dalam hidup kalian. Yah, mengapa kita masih saja selalu terjebak dalam lingkaran setan penundaan? Banyak rencana minim eksekusi, banyak wacana minim realisasi. Bisa jadi tugas sekolah, tugas kuliah, pekerjaan kantor, atau bahkan hal sederhana seperti membersihkan kamar. Dan menurut penelitian di Indonesia, 3 dari 4 orang di antara kita memang memiliki kebiasaan suka menunda-nunda. Ya, kalian pasti sering melihat orang-orang yang suka menunda-nunda, entah itu saudara, teman, keluarga, dan bahkan diri kita sendiri. Sudah menjadi rahasia umum, kita selalu menganggap menunda-nunda itu sebagai hal yang sepele. Misalnya, ketika sedang bekerja atau belajar, seringkali pandangan kita teralihkan untuk buka TikTok lah, melihat story di WA lah, main Free Fire lah. Bahkan, saat sekedar bersantai sambil rebahan atau senderan, pasti kita memilih ambil HP dulu. Kita mikirnya, paling sebentar ini doang kan, masalah. Walaupun kita tahu kalau menunda-nunda itu pasti memiliki risiko yang cukup besar di baliknya. Tapi mengapa kita selalu memilih menunda-nunda saat seharusnya kita menyelesaikan sesuatu yang jauh lebih penting? Misalnya, besok kamu ada deadline yang kalau nggak kamu kerjakan, maka kamu pasti dimarahi atau dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Tapi gobloknya, yang kamu lakukan malah lebih sibuk nonton drama Korea atau main game. Karena lagi-lagi di pikiran kamu, santai dulu sebentar ini doang kan, aman kok, nggak akan masalah. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita masih sering menunda-nunda? Padahal kita sepenuhnya sadar akan adanya konsekuensi besar di balik penundaan tersebut. Apa memang kita itu aslinya pemalas atau sebenarnya ada alasan lain ya? Jadi kepikiran kan? Dan sebenarnya ada satu dampak paling berbahaya yang pasti terjadi ketika kita suka menunda-nunda. Kami menyebutnya collateral damage, yaitu terjadinya berbagai rentetan kejadian yang tidak diinginkan sebagai akibat dari sebuah kebiasaan, misalnya menunda-nunda. Saya punya cerita menarik untuk membuat kalian paham apa itu collateral damage. Jadi saya itu punya seorang anak didik bernama Ryan. Ryan ini adalah seorang mahasiswa yang sangat pintar dan punya cita-cita besar ingin kuliah di luar negeri. Untuk itu, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari memperhatikan nilai akademiknya, hingga mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung tujuannya. Nah, tapi sayangnya, Ryan itu sering menunda-nunda dalam mengurus aplikasi dan dokumen penting yang dibutuhkan. Setiap kali dia ingin memulai mengurus aplikasinya, dia selalu dihantui rasa cemas, lalu memilih untuk menundanya sampai esok. Dia pikir, masih ada waktu kok, besok aja deh. Dan besoknya, dia masih saja berkata hal yang sama. Lalu, apa yang terjadi? Ya, Ryan gagal mendapatkan beasiswa yang diimpikannya. Coba kalian bayangkan, bagaimana perasaan kecewa dan menyesalnya dia kini. Ryan adalah contoh collateral damage yang nyata bagi kita, yaitu tentang bagaimana menunda-nunda bisa merugikan masa depan yang akhirnya membuat kita kehilangan kesempatan emas karena kebiasaan buruk yang sulit untuk kita atasi. Berbicara tentang dampak menunda-nunda, terdapat sebuah penelitian di Indonesia yang melibatkan 10.000 mahasiswa. Menurut penelitian tersebut, ditunjukkan bahwa mereka yang sering menunda-nunda memiliki prestasi akademik yang jauh lebih rendah dan lebih banyak mengalami stres dibanding dengan yang tidak menunda-nunda. Gap ini terjadi sebab menunda-nunda telah merusak reputasi belajar dan menurunkan performa akademik mereka. Berdasarkan hasil penelitian ini juga ditunjukkan sekitar 60% mahasiswa mengaku sering menunda tugas mereka hingga menit-menit akhir. Dan 40% dari mereka mengatakan bahwa ini menyebabkan mereka mengalami stres dan gangguan tidur. Bayangkan lagi betapa merugikannya dampak dari menunda-nunda ini. Lalu, secara umum, ada juga penelitian lain mengatakan bahwa menunda-nunda itu memiliki dampak buruk pada kesehatan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Menurut penelitian tersebut, orang yang suka menunda-nunda itu memiliki kecenderungan mengalami kurangnya kualitas tidur.
apalagi bagi kita semua yang sedikit atau bahkan tidak pernah melakukan aktivitas sehat, misalnya ya olahraga dan makan makanan healthy food. Dan juga, kita itu rentan mengalami gangguan kesehatan seperti pinggang yang sakit, leher yang suka pegal, terus pusing, migrain, dan sebagainya. Ya jelas banget kan, kita itu dikit-dikit buka media sosial, lama duduk menunduk, atau rebahan selama berjam-jam. Itu tentu bikin badan kita pegal dan pikiran kita jadi tidak fokus. Lebih parah lagi, tanpa kita sadari, menunda-nunda ini bikin stres, depresi, dan anxiety kita meningkat. Dan ini menurut saya juga masuk akal ya. Kenapa? Karena ketika kita scroll medsos, kita sering menemukan postingan dari orang lain yang terasa sangat bahagia, sangat kaya raya, sangat banyak lebihnya dibanding diri kita. Dan itu memberi kita sebuah tekanan hingga kita mulai merasakan stres, depresi, dan anxiety. Jadi, sebenarnya, menunda-nunda itu tidak ada untungnya sama sekali. Kalian pernah merasa nggak setelah menunda, bukannya lega, malah jadi tambah cemas? Ini terjadi karena otak kita itu tahu bahwa tugas itu masih ada dan harus diselesaikan. Dan setiap kali kita menunda, kita sebenarnya sudah menambahkan lapisan stres yang baru. Jadi, bukannya membantu, menunda-nunda malah memperburuk keadaan. Kalian pernah nggak ngerasain semakin menunda, semakin berat rasanya untuk memulai? Lalu, apa penyebabnya? Kalau dari pengalaman saya, semua perilaku pasti ada penyebabnya. Kalau menunda-nunda, penyebabnya adalah emosi negatif. Ya, kita itu sering menunda karena kita merasa nggak nyaman dan cemas dengan tugas yang harus dikerjakan. Perasaan panikan, takut gagal, atau terlalu terbebani oleh tugas inilah yang selalu membuat kita menghindar dengan cara menunda-nunda. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sebenarnya malah merugikan diri kita. Ketika kita menghadapi tugas yang terlihat agak sulit atau menantang, kita selalu merasa cemas, takut tidak bisa, takut menjadi gagal. Ini membuat kita mencari pelarian, mencari sebuah cara untuk menghindari perasaan negatif tersebut. Dan satu-satunya ya, dan menunda-nunda. Memang sih, menunda-nunda memberi kita pelarian sementara dari stres, tapi jangka panjangnya itu loh yang justru menambah kita makin stres. Dan ini adalah lingkaran setan yang harus segera kita putus. Maksudnya, menunda-nunda itu terjadi karena kita buruk dalam manajemen emosi. Ketika kita merasa takut gagal, stres, atau bosan dengan tugas, kita cenderung menghindarinya dengan menunda-nunda. So next time, ketika pikiran negatif dan perasaan buruk itu datang, kamu harus mau. Kamu harus belajar untuk menghadapi perasaan ini dengan cara yang lebih sehat. Saya sendiri pun pernah berada di posisi kalian, tapi saya berhasil mengatasi itu dengan beberapa strategi. Saya dulu sering banget menunda pekerjaan, terutama yang saya anggap sulit atau membosankan. Tapi setelah saya memahami bahwa ini adalah cara yang salah, saya mulai mencari cara untuk mengatasinya, dan saya percaya kalian juga bisa. Tentu, kita sebagai manusia seringkali melakukan kesalahan. Namun, hal tersebut bukan berarti kita harus menyerah begitu saja. Kita perlu belajar dari kesalahan tersebut dan berupaya untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan begitu, kita dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Terus solusinya gimana? Solusinya itu, kamu seharusnya tidak memberi makan pada kebiasaan yang suka menunda-nunda. Dalam mengatasi kebiasaan menunda memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Salah satu langkah yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengubah pola pikir dan memperkuat motivasi internal kita. Kita perlu memahami bahwa menunda-nunda hanya memberikan kepuasan sesaat, sementara dampak negatifnya dapat berlangsung jauh lebih lama. Dengan menginternalisasi makna dan pentingnya tugas yang harus kita selesaikan, kita dapat merasa lebih termotivasi untuk mengambil tindakan. Selain itu, lebih memahami diri sendiri juga merupakan langkah penting dalam mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Dengan mengetahui pemicu emosi negatif yang sering muncul, kita dapat mencari cara untuk mengelolanya dengan lebih efektif. Dengan begitu, kita dapat menghindari jebakan dari perilaku menunda-nunda sebagai bentuk pelarian dari stres dan emosi negatif. Selain memahami makna tugas dan mengelola emosi, penting juga untuk membuat perencanaan yang konkret dan realistis. Dengan memiliki jadwal atau daftar tugas yang terperinci,
kita dapat lebih mudah mengatur waktu dan menghindari godaan untuk menunda-nunda. Pastikan untuk menetapkan tenggat waktu yang realistis dan membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah ditangani. Selain itu, menciptakan lingkungan belajar dan lingkungan kerja yang mendukung juga dapat membantu mengurangi kebiasaan menunda-nunda. Ciptakan lingkungan yang minim distraksi dan nyaman untuk belajar dan bekerja. Matikan pemberitahuan dari media sosial atau aplikasi lain yang dapat mengganggu fokus kita. Ajak juga orang-orang terdekat untuk mendukung dan memotivasi kita dalam menyelesaikan tugas-tugas penting. Selain menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, penting juga untuk mengembangkan kebiasaan positif secara bertahap. Mulailah dengan memilih satu kebiasaan kecil yang ingin kita ubah, dan fokuslah pada itu selama beberapa minggu. Ketika kebiasaan tersebut sudah menjadi bagian dari rutinitas kita, baru kita bisa beralih ke kebiasaan selanjutnya. Terakhir, jangan lupa untuk memberi penghargaan pada diri sendiri setiap kali berhasil mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Berikan reward yang memotivasi, seperti waktu luang untuk melakukan aktivitas yang kita sukai atau membeli sesuatu yang kita inginkan. Dengan memberikan penghargaan pada diri sendiri, kita dapat memperkuat motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri untuk terus melangkah maju. Dengan menggabungkan pemahaman akan makna tugas, pengelolaan emosi diri, perencanaan yang konkret, lingkungan kerja yang mendukung, pengembangan kebiasaan positif, dan pemberian penghargaan pada diri kita sendiri, kita dapat mengatasi kebiasaan menunda dengan lebih efektif. Ingatlah bahwa perubahan memerlukan waktu dan kesabaran. Tetapi dengan komitmen dan upaya yang konsisten, kita dapat meraih kesuksesan yang kita impikan. Sebelum saya tutup, ingatlah bahwa menunda-nunda adalah hal yang biasa, tapi bukan berarti kita tidak bisa berubah. Dengan usaha dan strategi yang tepat, kita bisa mengatasi kebiasaan ini dan menjadi lebih produktif. Jadi, mulai sekarang, yuk coba cara-cara yang tadi sudah saya sebutkan dan lihat perubahannya. Kemudian, jangan biarkan kebiasaan menunda-nunda merusak masa depan kalian. Menunda-nunda memang bisa terjadi pada siapa saja, tapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, kita bisa mengatasinya. Mari kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik dan lebih produktif setiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga tips-tips ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.